Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Adapun kenapa video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah dari sejarah peradaban Islam. Baiklah, adapun materi pertama yaitu peradaban Islam di Spanyol. Masuknya Islam di Spanyol dimulai pada tahun 711 Masehi saat pasukan Umayyah dari Afrika Utara menaklukkan semenanjung Iberia. Kota-kota seperti Cordoba, Sevilla, dan Granada menjadi pusat-pusat kebudayaan Islam selama berabad-abad. Periode ini dikenal sebagai Al-Andalus, di mana berbagai peradaban dan agama hidup berdampingan dalam keadaan relatif harmonis. Beberapa khalifah terkemuka yang memimpin peradaban Islam di Spanyol meliputi Abdurrahman yang pertama yang mendirikan dinasti Umayyah di Spanyol pada tahun 756 Masehi. Khalifah-khalifah berikutnya termasuk Abdurrahman yang ketiga yang membangun Cordoba sebagai pusat kekuatan pada abad ke-10 dan Al-Hakam II yang mendorong perkembangan ilmiah dan budaya. Salah satu khalifah yang paling terkenal adalah Al-Mansur yang memerintah pada abad ke-10 dan dikenal karena kebijaksanaan militernya. Periode ini ditandai dengan kemajuan dalam seni ilmu pengetahuan dan peradaban Islam di Spanyol. Peradaban Islam di Spanyol mencapai puncak kemajuan pada berbagai bidang selama berabad-abad. Beberapa aspek kemajuan tersebut meliputi yang pertama, pusat pembelajaran dan kebudayaan. Kota-kota seperti Cordoba, Sevilla, dan Granada menjadi pusat keilmuan dengan perpustakaan dan universitas yang berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, filosofi, dan seni. 2. Arsitektur dan seni pembangunan Alhambra di Granada, Mezquita di Cordoba, dan Giralda di Sevilla adalah contoh kemegahan arsitektur Islam di Spanyol. Seni dan kerajinan termasuk keramik dan kain juga berkembang pesat. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dan kedokteran. Penerjemahan karya-karya klasik Yunani dan Romawi memberikan kontribusi besar ilmu pengetahuan. Pusat-pusat medis seperti Cordoba memiliki fasilitas kedokteran yang maju untuk zamannya. Keempat, sistem irigasi dan pertanian. Kemajuan dalam sistem irigasi meningkatkan produktivitas pertanian, dan Spanyol menjadi produsen utama produk-produk pertanian seperti buah-buahan, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Yang kelima, toleransi beragama. Al-Andalus dikenal karena toleransi beragama yang tinggi, di mana Muslim, Yahudi, dan Kristen hidup berdampingan dengan relatif damai, menciptakan lingkungan multikultural yang memungkinkan pertukaran ide dan kebudayaan. Meskipun Al-Andalus mengalami kemunduran dan penaklukan oleh Reconquista pada abad ke-15, warisan peradaban Islam di Spanyol tetap memberikan pengaruh signifikan dalam sejarah dan budaya Eropa. Peradaban Islam di Spanyol mengalami kemunduran hingga kehancuran terutama karena serangkaian faktor, termasuk yang pertama yang kami bahas tadi yaitu Reconquista. Reconquista adalah serangkaian kampanye militer yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan Kristen di semenanjung Liberia untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai oleh Muslim. Proses ini berlangsung sepanjang berabad-abad dan mencapai puncaknya dengan penaklukan Granada pada tahun 1492. Yang kedua, konflik internal. Perselisihan internal di antara penguasa Muslim sendiri, terutama pada abad-abad terakhir kekuasaan Muslim di Spanyol, melemahkan pertahanan dan menyebabkan kerentanan terhadap serangan Reconquista. Yang ketiga, invasi Almoravid dan Almohad. Kedatangan dinasti Almoravid dan Almohad di Afrika Utara pada abad ke-11 dan ke-12 memperburuk keadaan dengan membawa ketegangan dan konflik di dalam masyarakat Muslim di Spanyol. Keempat, perubahan politik dan sosial. Perubahan politik dan sosial termasuk hilangnya kekuasaan pusat menyebabkan fragmentasi
dan ketidakstabilan dalam wilayah Muslim di Spanyol. Yang kelima, ekspulsi dan konversi. Setelah Reconquista, penguasa-penguasa Kristen melakukan kebijakan ekspulsi terhadap Muslim dan Yahudi atau memaksa mereka untuk berkonversi ke agama Kristen, mengurangi jumlah dan pengaruh komunitas Muslim di wilayah tersebut. Pada tahun 1492, penaklukan Granada oleh Raja Ferdinand yang kedua dari Aragon dan Ratu Isabella pertama dari Kastil menandai berakhirnya kekuasaan Muslim di Spanyol. Meskipun beberapa elemen budaya dan ilmiah Islam tetap bertahan dalam masyarakat Spanyol, peradaban Islam di wilayah tersebut secara resmi berakhir. Baiklah, adapun materi kedua yaitu dinasti Fatimiyah di Mesir. Sejarah berdirinya. Dinasti Fatimiyah berdiri pada tahun 909 Masehi ketika Ubaidillah Al-Mahdi menyatakan dirinya sebagai khalifah di Khairawan, Tunisia. Ia mengaku sebagai pewaris imamah mengikuti ajaran Syiah Ismailiyah. Para khalifahnya, Ubaidillah Al-Mahdi 909 sampai 934 Masehi, pendiri dinasti dan khalifah pertama. Kedua, Al-Qaim. Ketiga, Al-Mansur, menguatkan kekuatan Fatimiyah di wilayah tersebut. Al-Mu'izz mentransfer ibu kota ke Mesir dan mendirikan Kairo sebagai ibu kota baru. Al-Aziz meneruskan kebijakan ekspansi dan menghadapi konflik dengan kekhalifahan Abbasiyah. Al-Hakim, khalifah kontroversial yang dianggap oleh pengikutnya sebagai manifestasi Tuhan, namun kebijakannya menuai kontroversi. Kemajuannya, peningkatan ilmu pengetahuan. Fatimiyah mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, seni, dan kebudayaan. Al-Azhar yang didirikan pada tahun 970 Masehi menjadi pusat pembelajaran Islam dan sains, arsitektur, dan budaya. Penguasa Fatimiyah membangun monumen-monumen arsitektur indah seperti Masjid Al-Azhar dan gerbang kota Al-Qahirah, mencerminkan kekayaan budaya dan estetika mereka. Kemunduran dinasti Fatimiyah dimulai dari perang Saqaliba, konflik dengan suku-suku Kristen di semenanjung Liberia, Al-Andalus, menyebabkan beberapa perang yang merugikan dan memunculkan ketidakstabilan di pemerintahan Fatimiyah tersebut. Konflik internal, perselisihan internal dan konflik sukses melemahkan dinasti, khususnya pada masa pemerintahan Al-Hakim yang kontroversial. Pertentangan dengan Abbasiyah. Konflik dengan kekhalifahan Abbasiyah, terutama dalam urusan keagamaan dan politik, berdampak negatif pada stabilitas dan kekuasaan Fatimiyah. Pada tahun 1071 Masehi, pasukan Saljuk menaklukkan Mesir, mengakhiri pada pemerintahan Fatimiyah dan membuka jalan bagi periode berikutnya dalam sejarah Mesir. Adapun materi ketiga yaitu dinasti Murabitun dan Muwahhidun di Afrika Utara. Dinasti Murabitun atau Al-Murabit berdiri pada pertengahan abad ke-11 oleh Abdullah bin Yasin, seorang pemimpin agama yang ingin menyatukan wilayah-wilayah Islam di Afrika Utara. Dinasti ini menekankan penerapan ajaran-ajaran Islam secara ketat dan mengkombinasikannya dengan ekspansi militer. Dinasti Muwahhidun atau Al-Muhad muncul sebagai kelanjutan dari dinasti Murabitun. Al-Muhad didirikan oleh Muhammad bin Tumad pada akhir abad ke-12 sebagai reaksi terhadap kebijakan yang dianggap terlalu moderat oleh dinasti Murabitun. Dinasti Murabitun memiliki beberapa khalifah, yaitu yang pertama Yusuf bin Tasfin, pemimpin pertama yang memperluas wilayah ke Andalusia dan berkontribusi pada penguatan kekuasaan Murabitun. Dinasti Muwahhidun, Abdul Al-Mu'min, pemimpin pertama Muwahhidun yang berhasil menggulingkan dinasti Murabitun dan menyatukan wilayah Al-Andalus
Maghrib, dan Aljazair. Yang kedua, Yakub Al-Mansur mengukuhkan kekuasaan muwahhidun dan memimpin kampanye militer yang sukses. Dinasti Murabbitun, pengembangan wilayahnya dimulai dari Khalifah Yusuf bin Tasfin berhasil memperluas wilayah Murabbitun hingga ke Andalus semenanjung Liberia. Pemberlakuan ajaran Islam dinasti ini memberlakukan ajaran Islam yang ketat, terutama yang dikemukakan oleh pemimpin agama Abdullah bin Yasin. Sedangkan dinasti Muwahhidun, konsolidasi kekuasaan. Abdul al-Mu'min mengukuhkan kekuasaan Muwahhidun dan menciptakan kestabilan di wilayah yang sebenarnya terpecah belah. Pengaruh budayanya, dinasti Muwahhidun berperan dalam mengembangkan seni arsitektur dan kebudayaan yang mencerminkan pengaruh Arab dan Amazigh. Kemunduran kedua dinasti ini, dinasti Murabbitun, perpecahan internalnya, konflik internal dan pertentangan di antara penguasa-penguasa Murabbitun dan melemahkan kestabilan dinasti. Di sisi dinasti Muwahhidun, konflik dengan bangsa Kristen yang menyebabkan kemunduran dinasti ini. Meskipun awalnya kuat, Muwahhidun menghadapi tekanan dari rekonquista Kristen di Andalusia dan serangan tentara Saljuk di Maghrib. Pergolakan internal, pertentangan sukses dan konflik internal melemahkan dinasti ini, membuka jalan bagi invasi Marinid dan penurunan kekuasaan Muwahhidun pada akhir abad ke-13. Kedua dinasti ini, dinasti Murabbitun dan dinasti Muwahhidun, memiliki peran penting dalam sejarah Afrika Utara dan Andalusia, meskipun menghadapi kemunduran akibat konflik internal dan tekanan eksternal. Sekian materi yang akan dibahas selanjutnya, itu akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman saya. Perang salib dan akibatnya. Sebab terjadinya perang salib, faktor keagamaan merupakan pendorong utama perang salib. Kekhawatiran Eropa terhadap ekspansi Islam di Timur Tengah dan pengempuan Yerusalem memicu panggilan suci untuk merebut kembali tanah suci dari tangan Muslim. Para pemimpin Eropa melihat perang salib sebagai peluang untuk memperluas wilayah mereka dan mengingatkan pengaruh politik dan mengalihkan perhatian dari konflik internal. Terus periodisasi perang salib. Yang pertama, perang salib pertama pada tahun 1096 sampai 1099 dimulai oleh ratusan Paus Urban pada tahun 1095. Perang ini mencapai puncaknya dengan penaklukan Yerusalem oleh pasukan salib pada tahun 1099. Yang kedua, perang salib kedua pada tahun 1147 sampai 1149 dipicu oleh kekalahan pasukan Kristen dan Edessa. Perang ini melibatkan Paus Eugenius dan raja-raja Eropa seperti Louis dari Prancis dan Konrad dari Jerman. Yang ketiga, perang salib ketiga, yaitu pada tahun 1189 sampai 1192 dipimpin oleh Richard di Inggris, mencapai kemenangan strategis namun gagal merebut Yerusalem. Yang keempat, perang salib keempat pada tahun 1202 sampai 1204 diwarnai oleh intrik politik dan ambisi pribadi. Pasukan salib malah menyerang dan melakukan Konstantinopel, ibu kota Bizaitun, menyebabkan terpecahnya gereja Kristen Timur dan Barat. Dinasti Mamluk. Sejarah berdirinya dinasti Mamluk. Dinasti Mamluk berdiri pada abad ke-13 setelah pasukan Mamluk merebut kekuasaan di Mesir. Pasukan Mamluk awalnya adalah budak atau prajurit yang diakuisisi oleh dari wilayah-wilayah Turki dan Kaukasus.
Sejarah berdirinya Kekaisaran Safawi didirikan oleh Shah Ismail pada awal abad ke-16 di Persia, sekarang di Iran. Dinasti ini didirikan atas dasar menganut Syiah. Pada prinsipnya Kekaisaran Safawi memiliki sah dinasti Mamluk. Sejarah berdirinya dinasti Mamluk dinasti Mamluk berdiri pada abad ke-13 setelah pasukan Mamluk merebut kekuasaan di Mesir. Pasukan Mamluk awalnya adalah budak atau prajurit yang diakuisisi dari wilayah-wilayah Turki dan di Kaukasus. Kekaisaran Safawi, sejarah berdirinya Kekaisaran Safawi didirikan oleh Shah Ismail pada awal abad ke-16 di Persia dan sekarang di Iran. Dinasti ini didirikan atas dasar penganut Syiah. Terus pada pada prinsipnya Kekaisaran Safawi memiliki Shah sebagai kepala negara. Para pemimpin awalnya termasuk Shah Ismail dan Shah Abbas yang mengubah arah politik Safawi. Terus kemajuannya Kekaisaran Safawi mencapai kemajuan dalam seni sastra dan arsitektur. Di bawah pemerintahan Shah Abbas, ia berhasil mengutamakan pemerintahan dan memodernisasi militer menjadi disapa sebagai pusat budaya dan ekonomi yang penting. Terus kemundurannya, Kesultanan Safawi memiliki kemunduran setelah pemerintahan Shah Abbas. Konflik suksesi dan pelemahan pemerintahan menyebabkan terjadinya kemunduran dan penurunan kekaisaran yang akhirnya runtuh pada pertengahan abad ke-18. Terus Kekaisaran Mughal. Sejarah berdirinya Kekaisaran Mughal didirikan oleh Babur pada awal abad ke-16 di India. Babur keturunan Timur Tengah dan Asia Tengah berhasil merebut Delhi pada tahun 1526 dan mendirikan dinasti Mughal. Para khalifahnya, penguasa Mughal, menggunakan gelar kaisar dan Sahesa. Para penguasa terkenal termasuk Akbar yang dianggap sebagai penguasa Mughal yang paling berjasa. Kemajuannya Kekaisaran Mughal mencapai kemajuan luar biasa di bidang seni dan arsitektur dan ilmu pengetahuan. Akbar memprakarsi kebijakan toleransi beragama dan membawa inovasi administratif. Dan kemundurannya Kekaisaran Mughal menggapai kemunduran pada abad ke-18 akibat serangan dari bangsa Eropa. Konflik internal dan ketidakselanjutnya Islam di Indonesia. Sekilas politik kondisi kerajaan-kerajaan di Indonesia sebelum kedatangan Islam. Indonesia dihuni oleh berbagai kerajaan dan komunitas etnis. Beberapa kerajaan yang terkenal antara lain adalah Kutai, Murtadipura, Tarumanegara, Sriwijaya, Majapahit, dan kerajaan-kerajaan Nusantara. Islam masuk ke Indonesia itu melalui berbagai jalur, terutama melalui perdagangan Arab, Gujarat, dan Persia. Memainkan peran-peran penting dalam menyebabkan Islam di Kepulauan Indonesia. Dan selain itu, pengaruh Islam juga penting melalui hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India. Kedatangan para wali atau ulama juga berperan dalam menyebarkan Islam, membawa ajaran-ajaran dan nilai-nilai Islam kepada masyarakat lokal. Terus sebab-sebab Islam mudah masuk atau diterima di masyarakat Indonesia atau di wilayah di Indonesia. Yang pertama itu sebab mudahnya ialah fleksibilitas Islam. Dan kedua, kedatangan para wali atau ulama. Dan yang ketiga, hubungan dagang. Terus yang keempat, kerajaan-kerajaan memeluk Islam dan daya tarik nilai-nilai moral.